warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Champions Tour musim 2024 sudah dimulai kawan. Dan diawali seri pertamanya Chess Apple Master memainkan babak kualifikasi tadi malam. Dan turnamen ini hampir mirip dengan edisi-edisi sebelumnya kawan, di mana para pemain ini berlomba-lomba untuk bisa masuk ke divisi 1, divisi 2 lewat permainan play-in. Cuma ini ada sedikit perbedaan kawan. Dimana dalam permainan play-in ini kawan, kalau seri sebelumnya kan diambil 16 pemain untuk beradu lagi di babak knockout untuk bisa masuk ke divisi 1. Dan di bawahnya lagi beradu untuk menentukan masuk ke divisi 2. Ini ada sedikit perbedaan kawan. Dimana untuk edisi seri pertama ini kawan, di play-in ini hanya diambil 11 pemain saja untuk diadu kawan untuk ke divisi 1. Sedangkan untuk divisi 2 hanya 12 pemain. Dan hasilnya sebagai berikut kawan, di mana permainan play-in ini menggunakan sistem Swiss 9 babak dan sampai 9 game dimainkan. Jose Martinez Alcantara menduduki posisi pertama kawan dengan perolehan 7,5 poin, menang tiebreak atas David Anton Guijaro. Nah, 11 pemain inilah kawan yang lolos ke babak knockout untuk bisa masuk ke divisi 1. Karena di divisi 1 ini sudah ada beberapa pemain yang sudah mengisinya kawan. Antara lain Magnus Carlsen, MVL, dan Vladimir Fedosev. Ini berdasarkan performa tahun sebelumnya dari 3 pemain kawan. Dan sisanya inilah yang harus diperebutkan oleh para pemain lewat permainan play-in. Dan hasilnya tadi sudah kita lihat. Di sini ada 11 pemain yang lolos babak knockout berikutnya. Masih ada babak knockout kawan untuk masuk ke divisi 1, 2, dan 3. Nah, perbedaannya ada di sini juga kawan. Di posisi puncak ini sepertinya Jose Martinez Alcantara ini langsung masuk ke divisi 1 tanpa lagi main ke babak knockout. Nah, sisanya 10 pemain, David Anton Guijaro, Hikaru Nakamura, Samuel Tersahakian, terus Alisher Firosa, Vincent Keymer, Rafael Medov, Wesleso, dan Peter Schwittler, kemudian Yu Yangyi, Denis Lazovic. Inilah yang bertarung ke permainan knockout berikutnya kawan, yaitu division placement di sini. Baru nanti malam mereka akan bermain kawan. Nah, ini sudah disiapkan oleh chess.com, cuma ya kita menunggu hasil permainannya seperti apa. Dan kita tunggu saja nanti malam knockout untuk memperebutkan tiket ke divisi 1 yang sudah ditunggu 3 pemain lainnya ditambah 1 pemain tadi, Alcantara kawan. Dan untuk info-info berikutnya dari turnamen ini, kalian bisa juga kunjungi chess.com atau website resminya. Di sini sudah sangat lengkap kawan, dijelaskan oleh chess.com mengenai info-info turnamen ini. Dan langsung saja ke papan permainan yang sudah saya siapkan untuk kita ulas di permainan play-in kawan. Saya pilih permainan Alireza Firosa pada game ketiga bertemu dengan Samuel Tersahakian asal Armenia kawan. Nah, kebetulan kedua pemain ini lolos ke babak berikutnya kawan. Tapi ya masih nanti bertarung dan memperebutkan tiket ke divisi 1, yaitu event utama dari Chess Apple Master. Langsung saja. Alireza pegang hitam, Samuel Tersahakian pegang putih, mengawali dengan pion raja pion E4. Dan Sicily defense dimainkan oleh Alireza dengan pion C5, kuda F3, ada pion D6, pion D4, Sicily terbuka sekarang kita dapat, dan kuda F6, di sini kuda C3, jelas pertahankan posisi pion seperti biasa, pion A6, Sicily Naidov dipilih oleh Alireza Firosa. Jalur utamanya adalah gajah ini keluar peta G5 atau cukup ke peta E3 ataupun juga gajah ke E2, gajah C4. Dua pilihan bagi putih untuk segera mengeluarkan gajah yang paling banyak diambil oleh putih untuk bermain dengan Sicily Naidov. Gajah E3 dipilih oleh Tersahakian, kemudian pion E5 pilihan utama, kuda mundur ke B3 pilihan utama juga. Pilihan keduanya, kuda ini mundur ke peta F3 yang biasa berlanjut gajah E7, kemudian gajah C4, rokade, rokade. Jika kalian memilih langkah kuda F3 ini kawan, dari serangan pion E5 mundur ke peta F3, opsinya kalian rokade pendek. Tapi di sini kuda B3, pilihan terkuatnya seperti itu, opsinya adalah rokade panjang yang paling banyak kawan dengan jalur kuda mundur ke B3. Setelah gajah E6, dan di sini kalau Stockfish menyarankan pion F3 kuat, menteri langsung naik untuk mensegerakan rokade kawan. Pion F3 dimainkan oleh Tersahakian, jelas dukungan bagi pion-pionnya nanti. Kontrol peta G4 agar tidak ada gangguan pada gajah gelapnya menteri naik, terus rokade panjang di langkah berikutnya. Nah, pion H5.
Di beberapa game sebelumnya, pion H5 ini merupakan pilihan nomor 3 kawan. Pilihan utamanya adalah pengembangan gajah ke E7 atau kuda B ke D7. Tapi Alireza tidak ingin putih mempunyai kecepatan menyerang di sisi kanan, langsung antisipasi dengan pion H5. Kuda ke pusat ataupun di sini juga menteri ke petak D2 segera rokade pilihan utamanya, tapi memilih kuda ke pusat menantang pertukaran dan diterima oleh Alireza kuda pukul kuda D5, ambil balik oleh pion ancam gajah F5, kemudian ditantang dengan gajah D3, kemudian diladeni juga oleh Alireza Firoza pertukaran gajah terang. Nah, tersisa gajah gelap kuda kawan. Ya, komposisi kualitas perwira masih seimbang di sini. Kemudian di sini kuda berkembang ke D7. Nah, ada juga yang rokade pendek di sini kawan, tidak banyak, ada 4 game. Rokade panjang yang umumnya diambil oleh putih dengan variasi gajah tadi berkembang ke petak E3 atau kuda tadi mundur kawan ke petak B6. Nah, di sini rokade panjang dipilih oleh Tar Zahakian. Kemudian banyak yang mengembangkan gajah E7 atau pion G6 di sini ataupun mungkin dengan benteng C8 kawan. Nah, gajah E7 terlebih dahulu, raja bergeser ke B1, gajah bergerak ke G5 menantang pertukaran. Ditarik mundur kawan, ditolak mundur ke petak F2, kemudian ada benteng C8. Persiapkan dukungan bagi menteri untuk menyerang lajur C. Di langkah berikutnya, di sini ada pion H4. Nah, ada beberapa game yang menarik mundur gajah ke petak E7, membuat hitam menang kawan. Atau Stockfish lebih menyukai gajah ini ke petak F4 ataupun mundur ke petak H6 kawan. Kalau ke petak F4, game yang lalu ini remis kawan. Tapi gajah ke petak E7, tapi tidak terlalu sukai oleh Stockfish, ini membuat hitam menang. Ya, cara pemikiran manusia dengan engine tentu beda dan juga nanti respon lawan ini apakah menemukan langkah terbaik atau tidak, ya tergantung permainan di atas papan itu sendiri. Alireza memilih gajah mundur ke petak H6. Nah, kuda manuver ke D2. Untuk dukungan mungkin bagi pionnya kah atau reposisi nanti mencari posisi yang bagus menantang pertukaran gajah gelap di sini ditolak dengan langkah menteri ke petak C7. Kuda ke E4 sentralisasi menekan pion yang di sini. Nah, di sini Stockfish menyarankan dengan pion F5 kawan, tapi memilih raja maju. Kalau dengan pion F5 kemungkinan kuda akan bergerak ke petak G5 dan lompat ke sini nanti kawan. Mungkin di sini ada pion G6 untuk perkuat posisi pionnya juga. Nah, mungkin dibalas dengan langkah kuda ke petak E6 ancam menteri. Nah, menteri akan bergerak mencoba menantang pertukaran. Jika diterima, hasilnya akan seperti ini. Permainan dirasa masih cukup level seimbang. Apapun masih bisa terjadi, kawan. Tapi memilih raja maju ke E7. Pion G4 sekarang langsung membuka serangan di sisi kanan sisi raja. Gajah F4. Kemudian ada pion B3 buka ruang. Yang terkuat di sini pion C3 kawan, kalau mau buka ruang sekaligus untuk blokade ancaman dari lajur C. Tapi memilih dengan langkah pion B3 dibalas Alireza dengan pion B5. Nah, pion G5 membatasi ruang gerak gajah ataupun juga manuver kuda yang ke petak F6 ataupun hadang pergerakan pion F6 kawan. Nah, di sini pion G6 saran dari Stockfish, tapi memilih kuda mundur ke petak G8, langkah blunder kawan. Nah, sekarang giliran putih melangkah. Coba kalian temukan langkah terbaik bagi putih di posisi ini kawan untuk memanfaatkan blundernya Alireza ini kawan dengan kuda F8. Yang tadi Stockfish menyarankan dengan pion G6 sekalian ditutup permainan di sisi raja. Tapi dengan kuda bergerak ke sini dia mencoba ingin manuver kawan. Dan silakan pause video ini, temukan langkah terbaiknya. Oke, apakah sudah ketemu? Mungkin juga persiapan pion ini diadu, kalau pion ini didorong ya disikat, mungkin seperti itu ide dari Alireza Firoza. Dan Alireza Firoza langsung digebrak oleh putih dengan langkah gajah J5 kawan, langkah brilian. Idenya apa? Menekan pion yang di sini sudah sangat jelas. Kalau kalian ambil menteri, masih ada kuda, menteri jatuh, rugi kalian. Bertukar dengan 2 perwira minor, rugi. Kalau pion ambil gajah, tentu menteri kalian kena skak garbuan. Jatuh lebih cepat malahan. Alireza memilih dengan langkah benteng D8, pion C4 sekarang kawan untuk bongkar atau membuka jalur-jalur bagi benteng. Tapi benteng ini juga sulit untuk bergeser ke lajur C kawan. Ya tentu saja idenya untuk mempredali pion-pion hitam di sisi kiri ini.
Menteri mundur ke B8, saran dari Stockfish nih, terima saja kawan setelah ambil balik oleh Menteri Putih. Nah, di sini Menteri bisa bergeser ke B7 kah, ke B8 kah? Anggap saja kalian mencoba untuk ambil gajah di sini, tetap kawan ancamannya ancaman garbuan. Benteng ambil, tetap benteng jatuh oleh benteng putih oleh kuda di sini. Kalaupun di sini tadi Menteri ini mencoba bergerak ke sini ke petak B7, bisa berlanjut gajah tarik mundur ke petak A3. Itulah jalur yang disukai oleh Stockfish, tapi sudah kepalang tanggung, posisi hitam sudah dalam posisi yang kurang enak. Memilih mundur langsung Menteri ke petak B8. Nah, gajah ambil pion F6 skat, korban perwira kawan. Sikat oleh benteng, tidak langsung diambil balik kawan. Dorong pion terlebih dahulu, pion C5. Benteng mundur, ikuti pion D6. Raja mundur, diikuti Menteri naik. Untuk mencoba menekan pion di sini kah, ataupun juga untuk ya persiapan dorong pion sekali lagi kawan, untuk mendapatkan ruang terang juga di sini. Awas, sangat berbahaya. Kuda lari ke peta E6. Ada pion G6, pion pukul, kuda jatuh. Benteng diangkat naik ke H6. Ada benteng G1, perkuat posisi pionnya di sini. Kemudian raja bergeser ke F8. Di sini Stockfish memilih aktifkan Menteri untuk mencoba netralisir kekuatan Menteri Putih kawan. Kemungkinan pion ini akan didorong, ini juga tidak membuat posisi putih juga bagus. Sama saja sudah dalam posisi yang tertekan. Alireza di langkah ke-29 sulit untuk mencegah pergerakan dua pion ini kawan di lajur C dan di lajur D. Raja bergeser ke F8, pion C6 siap garbu. Menteri bergeser ke C8. Nah, sekarang kuda ke C5 untuk menantang pertukaran kuda. Ditolak raja ke G8. Kalau diterima, ya diambil saja. Ataupun skakmat di sini. Terserah kalian mau memperpanjang permainan. Kalau biasanya sih, kalau pemain pos ronda, kalau melihat lawannya ngeyel itu biasa malah bermain lama-lama. Habiskan perwira terlebih dahulu. Walaupun dia tetap unggul. Kalau mau skakmat lebih cepat ya sini. Menteri langsung ambil pion skakmat. Oleh karena itu kuda tidak berani ambil kuda di petak C5 ini. Alireza memilih geser raja ke petak G8. Setelah pion D7 untuk blokade dukungan kawan bagi kuda. Menteri bergeser, kuda caplok. Alireza menyerah di langkah ke-33. Masalahnya apa? Kalau diambil balik ya ancamannya begini kawan. Terus kalian bergeser ke sini ya skakmat, bergeser ke sini ya sama saja skakmat, beberapa langkah berikutnya juga skakmat kawan. Ataupun kalau kalian punya ide yang lain, langsung geser aja kemana, ya kalian akan tetap kehilangan perwira-perwira berikutnya. Benteng, Menteri ini juga dalam posisi garbu, ya menyerah saja sudah sangat logis. Oke, itulah kawan permainan dari Alireza Firoza yang kalah pada game ketiga menghadapi Samuel Tersahakian. Game yang sangat bagus kawan, memanfaatkan kesalahan dari Alireza tadi. Setelah pion G5 ini tadi, kemudian kuda F8 dan dihukum langsung digebrak dengan langkah tekanan gajah C5 menekan pion yang di sini. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian. Kita tunggu saja untuk babak knockoutnya nanti malam kawan. Siapa-siapa yang bisa masuk ke event utama divisi 1, divisi 2. Tapi kita akan fokus ke divisi 1. Jelas divisi 1 akan diisi dengan pemain-pemain kuat ketimbang divisi 2 dan 3 kawan. Tapi terkadang juga Grandmaster 2700 hanya bisa masuk ke divisi 2 saja kawan. Memang untuk turnamen Champion Chess Tour sejak tahun lalu ini yang sudah bergabung dengan chess.com ini kawan, formatnya dirubah sedemikian rupa agar para pemain ini mempunyai kesempatan yang sama kawan. Tidak seperti edisi tahun 2021, 2020 di mana para pemain ya termasuk hanya pemain undangan yang bisa bermain. Tapi di sini yang punya titel kawan bisa bermain lewat play-in terlebih dahulu tanpa ada undangan. Oke, sekali lagi kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.